Sebuah video yang diunggah oleh akun @peserta anonim di Facebook melalui grup info Pilkada Nganjuk menunjukkan keterlibatan Kepala Desa Melorah dan Kepala Desa Pukerep dalam acara silaturahmi dengan pasangan calon atau paslon Marhin Jumadi dan Trihandi Cahyo Saputro. Tindakan ini dianggap melanggar netralitas yang diwajibkan bagi para kepala desa dalam pemilu. Menurut keterangan Kepala Desa Melorah Dodik Hermawan, bahwa acara tersebut berlangsung sebelum penetapan calon pada 2 September 2024 dan baru dibagikan setelahnya. Ia menegaskan bahwa ia hadir hanya sebagai tamu. Terkait yang video viralnya yang diduga jenengan itu bagaimana terkait dengan ajakan kampanye untuk salah satu paslon, Mbak Lurah? Kuwi tanggal piro ya? Tanggal 2 September paling. Loh, berarti sudah lama itu? Tanggal 2 September, sudah lama itu. Bukannya itu masih baru ini saja? Karena juga baru di share. Itu sudah lama sebelum ada penetapan calon. Tapi terkait dengan netralitas sebagai kepala desa seperti apa, Mbak Lurah? Karena ini kan juga, mohon maaf, ini kan menjadi opini publik terkait dengan pilkada. Seperti apa, Mbak Lurah? Iya bener. Nah aku prinsip saya, sebelum ada calon, sebelum penetapan calon, kan kabeh padha teko to ning desa-desa. Kalau saya juga menyambut toh, ya sudah, monggo calon si A, calon si B, calon si C datang, monggo. Ya sudah, sebatas itu aja. Itu dikumpulkan di mana, Mbak Lurah? Apa benar yang kami impun di kediamannya jenengan? Enggak. Loh, Apa ngelupon aku nunggunku? oh, itu bukan di dalam jenengan. Buatan di warga itu. Enggak. Bukan di tempat saya. Itu hanya saya paslon tersebut aja yang datang atau bagaimana? Paslon tersebut yang datang. Di lain harinya paslon satunya. Di lain harinya paslon satu, tapi sebelum penetapan loh ya. Tapi di situ tuh masih ada kalimat jenengan ajakan ke salah satu paslon meskipun belum penetapan itu seperti apa? Meskipun belum penetapan sebagai kepala desa, ini bagaimana, Mbak Lurah? Ya aku ya welcome toh. Welcome tamu, tak sambut gitu aja. Setelah beredarnya video tersebut, ada enggak misalkan dari pihak kecamatan atau DPMD atau dari OPD terkait yang mengklarifikasi informasi tersebut, Mbak Lurah? Bawaslu. Oh, Bawascam. Oh, Pawascam. Apa yang dilakukan oleh Panwascam tersebut, Mbak Lurah? Yo, ditanya, iki mosok baru, ini kapan, tempatnya di mana, ngono tok. Ketua Bawaslu Kabupaten Nganjuk Yuda Harnanto menyatakan bahwa tindakan Kades Melorah jelas melanggar aturan netralitas. Bawaslu berkomitmen untuk menindaklanjuti laporan tersebut dan mendorong masyarakat untuk melaporkan setiap pelanggaran kepada Bawaslu atau Panwascam. Jika masih ada oknum ya yang kita duga mengadakan pelanggaran ya tentang netralitas seperti yang baru saja disampaikan ya yang ramai di medsos, maka Bawaslu Kabupaten Nganjuk pasti akan merespon. Nah, respon dari Bawaslu Kabupaten Nganjuk ini tidak harus menunggu laporan ya, tetapi kami bisa melakukan penelusuran berdasarkan informasi awal. Nah, informasi awal ini bisa kita dapatkan juga dari berita-berita di media sosial. Apabila terbukti itu ada pelanggaran, sanksinya seperti apa? Sanksi ini bermacam-macam ya, jadi mulai sanksi ringan sampai sanksi berat ya, tergantung seperti apa keterlibatan dan keberpihakan pihak-pihak yang tidak diperbolehkan untuk terlibat secara aktif dalam kampanye. Langkah awalnya akan dilakukan Bawaslu sendiri, apakah akan mengundang terduga kepala desa oknum tersebut atau seperti apa langkahnya akan dilakukan? Ya, yang pertama adanya beredarnya video itu, maka itu menjadikan informasi awal bagi Bawaslu. Bawaslu nanti akan mengambil langkah yang namanya penelusuran. Ya. Penelusuran ini sama istilahnya seperti di pidana, yaitu dengan adanya penyelidikan ya. Kalau kita penelusuran namanya.
Di sisi lain, PJ Bupati Nganjuk dalam agenda apel netralitas ASN menanggapi beredarnya video tersebut dan sudah dalam proses pemeriksaan. Jika memang terbukti adanya ketidaknetralan Kades, maka sanksi aturan yang berlaku akan diberikan. Kondisikan beberapa Benar, masyarakat itu sedang berproses, kita menghormati proses itu kepada penyelenggara pemilu maupun kita juga melakukan langkah-langkah sesuai dengan aturan yang berlaku bagi ASN. apakah ada pemanggilan Pak terhadap kades-kades Pak? Kalau yang di Bawaslu kami mendengar ada yang dilakukan dan kami di internal juga melaksanakan hal demikian. Kalau sanksi dari Pak Bupati ini Pak terhadap kades apa nih? Bukan sanksi dari Pak Bupati ya, sanksi sesuai dengan aturan. Jadi aturannya ya kita ikuti aturannya apa. Iya. Ada yang ringan, ada yang sedang, dan ada yang berat. Nah ini kan ada pemeriksaan terlebih dahulu, ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Dari Nganjuk, Riko Purnama melaporkan.